Halo semuanya, selamat datang di channel Automod. Kali ini kami ada di bengkel Modzone ya di Modzone, daerah Mas. Cakung, Jakarta Timur. Di sini kita mau bahas motor GSX R150 Suzuki yang pasti ada beda, ada dimodifikasi ya. Dan ini modifikasinya roda 3 karena motor ini punya Mas Pangestu. Siap. Ini udah ada ketemu orangnya langsung dan kita di sini mau bahas hobinya Mas Pangestu nih bermotor dan juga modifikasinya apa aja di GSX-nya. Yang pastinya seru banget karena banyak banget nih ubahannya di GSX-nya Mas Pangestu. Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian. Selamat menonton. Nah, Mas Pangestu, Ya, gimana, Mas? kan motornya udah ada modifikasi dan Betul. hobinya emang motoran, Mas? Memang motoran. Dari kapan tuh hobi motoran? Hobi motor dari kecil sih Mas, saya Mas. Dari kecil udah hobi motor ya? Dari SD kayaknya. Dari SD? Dari SD. Dan kenapa akhirnya memilih GSX nih, Mas? Kenapa akhirnya memilih GSX ya? Iya, Pertama modelnya unik. modelnya unik. Iya. Nggak kayak yang lain-lain. Mungkin banyak yang bilang kayak lele. Ya. Kalau kata ngabers tuh biasanya ngabers ya. Halo ngap. Kedua sisi performa sih. Oh iya benar. Sisi performa dibanding kompetitor, dua kompetitor itu untuk tarikan, untuk performa ya memang GSX emang di atas mereka. buat di kelasnya ya. Buat di kelasnya, di kelas 150 cc 4 tak. 150 cc ya. Betul. Dan kan ini motor udah dari kapan berarti Mas beli? Pegang GSX ini. Pegang GSX ini 2018 akhir, Mas. 2018 akhir, betul. Berarti udah setahun dari launching tuh ya. Setahun dari launching. Barunya. Betul. Lalu abis dibeli dapat modifikasi berarti langsung. Beberapa minggu kemudian langsung ke bengkel modifikasi yang langganan lah kalau dibilang. Langganan ya untuk sharing-sharing modifnya mau kayak gimana, untuk bentuk pelek dan segala macam, pengereman dan apa namanya itu operan gigi segala macam. Nah, dari situ udah oke, udah sharing-sharing oke, baru besokannya masuk bengkel modifikasi untuk dimodif menjadi roda 3 atau track bike. Track bike ya. Iya. Nah, kan biasanya kalau sorry nih Mas ya, Iya. kalau yang berkebutuhan khusus biasanya kan kalau mau roda 3 motor gitu bikinnya dari motor matic Iya, gitu ya. betul. Nah, kenapa pengennya sport? Kenapa gitu? pengennya Kan kalau sport? Emang hobi motor kan sebenarnya bisa matic, Iya, bisa motor lain. betul. Sempet udah punya matic, Mas. Oh, udah sempet punya matic. Udah punya matic. Memang juga rada seneng ngebut juga sih. Oh. Memilih power yang lebih besar lah Lebih gitu. besar, iya. Untuk mengail ya roda nambah kan. Iya benar. Nah, memang juga suka motor sport juga. Ya udahlah, dari situ lihat-lihat review-review dari motovlog, motor sport atau batangan ya apa nih yang sekiranya cocok ke saya gitu loh. Keinginannya pengen Betul. ngebut tuh. Akhirnya memilih lah GSX GSX 150. ini. Oke. Karena cukup unik nih biasanya kan matic atau Betul, atau beat, bebek, gitu, bebek gitu. Ini ternyata sport. Gitu. Nah, setelah mendapatkan modifikasi itu udah langsung coba jalan berarti ya? Langsung coba jalan. Jadi kan motor di calling udah jadi, oke. Ngambil saya sendiri, jadi nggak dianterin. Sekalian nyoba dapetin feeling pakai motor fairing tuh kayak gimana gitu. Dan selain itu juga ibarat kata trial dan error ya. Trial dan error dari segi pengereman, terus apa namanya untuk operan gigi segala macam. Berarti nyari belum sempurna banget. Belum sempurna banget kalau dibilang. Jadi nyari ini masih kurang gitu. Betul, ini masih kurang ini, kurang itu. Nah, setelah itu ya sedikit-sedikit untuk bukan disempurnakan ya, dibuat lebih nyaman lah. Nyaman, benar. Nah, kalau kan udah jadi nih. Betul. Itu sering dipakai jalan kemana gitu?
Dipakai jalan waktu baru-baru sih baru deket-deket aja, paling waktu itu baru sampai puncak. Tapi belum lama ini motornya saya buat mudik. Dipakai mudik? Dipakai mudik. Wih, mantep dipakai mudik. Mudiknya kemana, Mas? Mudiknya ke Jawa Tengah, ke Magelang sama ke Jogja. Ke Magelang sama ke Jogja. Naik GSX. Naik GSX. Waduh. Single Factor. Saya aja kalau naik GSX nih. Cuma misalnya dari kantor ke Monas tuh udah pegel banget. Udah lumayan, Mas ya? Iya. Ya lumayan lah, berasa tangan. Itu gimana ceritanya? Apakah ada apa ya misalnya? Harus istirahat berapa lama gitu perjalanan? Istirahat karena saya menggunakan sport fairing ini GSX, istirahatnya banyak, Mas, sampai sempat tidur ya kurang lebih 3 jam. 3 jam. Karena ya capeknya itu kalau saya pribadi capeknya nggak di badan tapi di tangan. Iya benar. Karena ya nunduk banget lah, Mas Brian tau lah. Nah itu berapa lama tuh sampai ke kampung? Berangkat dari Jakarta jam 8 malam. Jam 8 malam. Sampai Magelang itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya mungkin kurang lebih hampir 21 jam ya. Iya benar. Kurang lebih jam. 21 jam kan? 21 jam. Ya karena kepotong tidur, potong bolak-balik berhenti. Iya, wajar lah ya. Wajar. Manusiawi karena emang harus nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksain, Mas. Dan selain itu paling San Mori gitu ya. San Mori. Nah, terakhir denger ikut street race nih, Mas. Iya, ikut street race itu di BSD gimana kemarin. ceritanya? Pengen nyoba hal yang baru sih. Kalau dibilang kan ya mungkin itu bukan hal yang baru ya. Untuk motor roda 2, cuman untuk roda 3 mau nyoba nih hal yang baru, penasaran gitu loh daripada kebut-kebutan di jalan ya kan, rame, membahayakan, lebih safety juga gitu loh, membahayakan di jalan, membahayakan diri sendiri. Iya, betul. Ada ajang seperti street race, kenapa enggak dicoba roda 3? Roda 3 iya. Siapa tahu kedepannya ada mengadakan loh gitu untuk street race untuk khusus atau gimana gitu. Jadi inspirasi juga. Inspirasi gitu kan, juga. Ya. Karena pasti nggak cuma Mas Pangestu doang nih yang pengen iya, gitu kan. Betul. Nah itu ikutnya kelas San Mori. Ikutnya kelas San Mori. Dan boleh tahu nggak berapa kecepatan itu maksimal? Bisa sampai berapa waktu itu di situ? Waktu itu cuma sampai berapa ya? Sekitar 110 deh, kurang lebih deh. Bisa 110? 110. Wih mantap, bisa 110. Tapi kalau pernah nggak di atas itu? Pernah. Berapa? Sampai 133 itu gigi 5. 133? Itu gigi 5. Masih gigi 5? Masih gigi 5. Emang gesek gila ya kayak tenaganya. Nah, tadi kan udah dapet di ceritanya background-nya. Kalau secara modifikasinya apa aja, Mas? Modifikasinya pasti nambah roda 3. Dan setahun yang lalu juga alhamdulillah dapat support dari produk racing KTC Kitako. Jadi motor saya tuh looknya dirubah total, dicat segala macam untuk pengereman, master rep segala macam, knalpot bla bla bla. Itu dari KTC semua, full KTC Kitako. Kitako ya. Dan kalau yang menarik kan di roda 3-nya ini. Iya. Nah, dia berarti gimana, Mas? Pakai gardan gitu? Pakai diferensial mobil, Mas. Oh, pakai diferensial mobil. Jadi untuk kecepatan tinggi, nggak kecepatan tinggi sih sebenarnya. Untuk kita buka gas untuk jalan awal tuh nggak geol gitu lah, nggak ngebuang. Dan dia jadinya pengereman di 2 ban ada ya? Pengereman di 2 ban ada. 2 ban ada. Di 2 ban ada. Jadi sistemnya kombi brake. Nah, kalau untuk perpindahan transmisi? Perpindahan transmisi, shifting gearnya menganut sistemnya kayak Vespa jadul. Vespa klasik gitu Vespa klasik di tangan. Di tangan. Jadi satu tetap ke depan. Satu tetap ke depan, 2 sampai 6 ke atas semua. Ke atas. Oh, oke. Nah, kalau kayak tadi banyak banget part-part yang ada yang karbon gitu-gitu. Iya. Ada juga. Part karbonnya ada sih beberapa. Dari mana aja tuh kalau boleh tahu? Kalau part karbonnya itu sih dari semua, saya dapat dari KTC semua sih, KTC Kitako ini. Oh. Jadi mereka lah yang ngurusin deh. Ya. Yang penting motor lu rapi gitu. Rapi gitu ya. Safety. Sip. Nah, kalau feel berkendara gimana, Mas? Pernah kayak mungkin ada trouble gitu lagi jalan, pernah nggak sih? Trouble kemarin sih sempat ada sedikit trouble ya. Itu karena ada yang radiator sih sebenarnya. Oh. Karena ada yang gesekan mungkin ya, atau kena batu segala macam. Selain itu aman. Pas mudik kemarin. Di mana tuh, Mas? Trouble-nya itu daerah mana ya? Daerah Aji Barang ya.
Oh, Haji Bara. Wonosobo. Udah mau deket lah. Udah ya? mau dekat, udah mau dekat. Heeh. Setelah itu sih aman sih. Itu windshield juga berubah. Windshield dirubah juga. Pakai apa tuh kalau boleh tahu? Kalau windshield no merek sih. No merek ya, No yang- merek sih. Ha, Apa namanya? Custom gitu lah ya. custom gitulah. Oke. Nah, tadi kan beberapa udah nih Mas Iya. perubahannya. Kalau di bagian mesin? Di bagian mesin sampai saat ini sih baru sampai open filter make filter jamur dari KTC juga sih. Jadi belum ada yang ekstrim banget Belum ya ada di yang mesin ekstrim ya? banget. Tapi pengen nggak kira-kira buat Pengen. blow up? Pengen. Pengen. Mungkin ada gitu Pengennya- minimal ECU lah, Oh, ECU oke, oke. eraser atau Pengen spek berapa nih? speknya sih ya nggak usah jauh-jauh lah kan orinya dia 62 ya. Ya naik-naik 100, 150. Oh, oke. Ya jadi makin kenceng nih geseknya nih. Nah, tadi ada yang kelewatan di bagian roda tiganya itu. Dia nggak independen berarti ya? Nggak independen Mas, jadi fix. barengan fix gitu ya? Soalnya suspensinya juga masih pakai Pakai standar. monoshock. Kalau misalkan model independen ya atau model kayak Tricity itu di kita di Indonesia juga mungkin belum dapat ilmunya lah kalau dibilang. Itu kan juga ada hubungannya sama elektronik segala Iya, macam Mas ya. betul. Dan kalau misalkan di depan yang dua sempet bengkel custom saya tuh buat kayak gitu ya. Cuma pas diperagain itu untuk pribadi saya nggak bisa make karena memang kalau nggak di tilting lock rebahnya benar-benar rebah sampai ambruk. Kalau nggak diseimbangin ya. Kayak Piaggio MP3 apa ya. MP3 ya betul. Ada tilting lock. Itu kan dia ada tilting locknya. Betul. Kuder pun juga mungkin Ada tilting locknya dia ada. Dan emang kalau di rem udah ngelok sendiri. Nah itu. Nah ini kalau pelek belakangnya kayak beda sama pelek ke Iya, geseknya. betul. Peleknya pelek apa nih? Pelek belakang yang saya pakai ini punyanya Yamaha Bison tapi di pelek depannya. Oh. Pelek depannya Yamaha Bison saya pakai dipakai di belakang. di belakang. Oke. Itu dua-duanya sama ya? Dua-duanya sama. Oke. Mantep banget emang motornya. Nah kan sekarang udah pernah sampai Magelang, Jogja. Iya. Ada pengen jalan-jalan ke Pengen. tempat yang lebih jauh gitu Pengen. mungkin? Kemana tuh? Pengen ke Mandalika. Pengen ke Mandalika? Pengen ke Mandalika. Pengen nyobain nggak sirkuit di sana? Pengen banget. Pengen ya? Pengen banget apalagi kan kita di Indonesia MotoGP juga masih ada ya masih Iya, untuk beberapa bener. tahun ke depan ya. Masih. Pengen tuh bisa sampai sana sampai pedoknya, sampai ngetes Kita sirkuitnya. sirkuitnya. Saya juga pengen itu. Gas. Gas ya. Oh, iya. Terus kalau kan namanya anak motor nih, pasti punya motor impian. Punya nggak mas motor impian? Ada. Apa tuh? Moge sih, Moge. Kemarin sih lagi kepengen R6. R6N. R6N. Oke. Itu gila banget tenaganya. Itu gokil sih. Juga datar juga kan. Iya, bener. Stang datar. Kayaknya sih itu nggak lebih capek dari gesek. Kayaknya sih gitu. Iya. Oke deh. Oke tuh teman-teman udah kita bahas dari motornya dan pengalamannya Mas Pangestu juga ya kan selama ini pakai motor roda 3 gimana dan bahkan sampai balapan juga nih di Sempet street race balapan. BSD. Nah, sampai bisa main di kecepatan 130 loh, mantep banget. Nah Mas kalau misalnya saya mau coba boleh ya? Monggo silakan Mas. Oke nanti kita coba. Tapi sebenarnya penasaran sih pengen duduk dulu gimana rasanya. Boleh. Boleh ya. Silakan. Langsung duduk ya. Nah, ini nih posisi berkendaranya GSX 150 punyanya Mas Pangestu. Ini kalau kita rasain ya duduknya ini masih mirip sama standarnya. Mari ya. mirip sama standarnya Mas. Namanya masih agak nunduk gitu ya dan rasanya kecil. Coba bedanya emang nggak perlu turun kaki karena Betul. kalau turun kaki malah takut kena ban belakang. Kena gitu ban ya. belakang, keseret ban Karena belakang. lumayan dekat gitu dan posisinya masih sama, nggak terlalu tinggi, nggak lebih pendek juga dan ini masih napak dengan sempurna. Jadi penasaran nih, yuk kita cobain yuk. Cobain ya Mas ya. Gas.
Wah, seru banget bisa nyobain Suzuki GSX R150 roda 3 milik Mas Pangestu nih. Secara posisi berkendara memang masih terasa kental aura sebuah GSX-nya. Mulai dari posisi badan membungkuk karena setang yang sangat menunduk dan motor sport fairing yang kompak itu dan ringan sangat terasa masih di motor ini. Bedanya kali ini kaki saya tidak perlu turun dari motor karena menurut Mas Pangestu justru dapat membuat kagok dan terkena roda belakang. Pengoperasian transmisi model Vespa ini juga ternyata tidak terlalu sulit loh. Mungkin yang sudah terbiasa menggunakan Vespa juga pastinya nggak kagok untuk menggunakannya. Tapi kalau yang belum terbiasa pasti butuh penyesuaian. Nah, saat tarikan pertama, motor GSX 150 punya Mas Pangestu ini memang terasa bergoyang-goyang karena pengetesan dilakukan di jalanan konblok dan kurang rata. Namun saat sudah digas secara lebih dalam dan mendapatkan kecepatan di atas 20 km per jam, justru motor baru terasa stabil. Meskipun mendapatkan kemudahan dengan dua roda di belakang, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengendarai GSX roda 3 ini. Seperti saat melewati tikungan, bodi terasa sedikit terbuang gitu ya, sehingga harus memperhatikan kecepatan saat melahap tikungan dalam kecepatan tertentu nih. Melewati jalan yang kurang rata seperti polisi tidur atau jalan berlubang pun harus diperhatikan kembali. Karena jika dua roda di belakang mendapatkan guncangan yang berbeda, akan sangat terasa terhadap pengendaliannya. Nah, selebihnya motor GSX roda 3 milik Mas Pangestu ini sebenarnya masih cukup dapat diandalkan, seperti tenaga yang mumpuni, suspensi juga masih empuk, dan karakter sportnya juga masih kental terasa. Oke, itu dia tadi beberapa hal ya. Dah dengar juga ceritanya Mas Pangestu naikin motornya dari awalnya hobi motor dari SD sampai akhirnya punya GSX ya Mas ya. GSX, alhamdulillah. Mewujudkan impian hasrat hobi bermotor. Betul. Wih. Dan pengalamannya juga menarik banget, udah ikut sampai street race BSD, Iya. bahkan bisa bawa motor sampai 130 km per jam. Itu luar biasa banget. Dan ini adalah akhir video dari Otomods kali ini, dan jangan lupa juga berikan komentar Anda di bawah bagaimana menurut Anda soal motornya. Siapa tahu ada yang pengen ngasih tambahan, Mas mendingan diginiin gitu. Boleh, monggo. Nah, bisa tuh komentar, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini, share ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang butuh informasi soal modif-modif GSX jadi roda 3 atau motor lain jadi roda 3. Betul. Ya kan bisa langsung. Boleh kontak. Dan oh iya, lupa tadi bengkelnya bikin roda 3 di mana? Lokasinya di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Iya. Nama bengkelnya? Mungkin Nama bengkelnya Rahmat Jaya. Oh, Rahmat Jaya. Nah, tuh. Jadi bisa langsung cari bengkel Rahmat Jaya di Cempaka Putih. Oke, ini adalah akhir video kita. Main-main juga ya ke Instagram kami di @otomods_ dan website kami di www.otomods.com. Sampai jumpa di video modifikasi mobil dan motor berikutnya. Dadah.